Mau makan yang ada aja, Bu, jawab Mosah mengarah pada ibunya, mengabaikan tawaran Linggah yang jelas-jelas menawarkan untuk Mosah. Ini nasi kotak tadi siang, mau atau mau kue? Tawar Bu Maria menunjuk apa yang ada. Makan kuenya saja, Bu, jawab Mosah sampai turun dari ranjang, meraih kardus kue yang terletak di meja. Dia duduk pelan, mulai menyuap ke mulutnya. Kunyah hanya terhenti saat tak sengaja menatap Linggah. Pria itu tengah menatapnya tanpa jeda. Mosah tersedak sampai terbatuk-batuk, membuat Linggah dan Bu Mariam langsung beranjak hendak membantunya. Minum, Zah, kata Linggah menyodorkan air mineral dalam kemasan di depannya. Mosah beranjak dari tempat duduk, meraih gelas di atas nakas, mengabaikan tawaran Linggah yang tinggal meraihnya. Pria itu menekan sabar atas sikap istrinya. Rasanya gemas, tetapi berusaha untuk menahan diri dari segala rasa tidak nyaman diabaikan begini. Kamu istirahat saja enggak? Sudah malam, titah Bu Mariam melihat menantunya duduk berdiam diri. Linggah keluar sebentar, Bu, pamit pria itu beranjak. Mendengar itu seketika hati Mosah merasa lega. Ruangan itu terasa lebih nyaman saat tidak ada pria itu di sana. Zah, ibu tahu perasaanmu, tapi jangan terlalu kaku dan tega. Kasihan, Linggah juga punya perasaan. Dia bisa saja tersinggung atas sikapmu. Tegur Bu Maria melihat respon keduanya, prihatin lebih tepatnya. Bu Mariam paham putrinya masih merasa sakit hati, namun dia berharap hubungan mereka akan lebih baik walaupun tidak ditakdirkan bersama nantinya, karena ada anak yang akan selalu menghubungkan keduanya. Maafkan Mosah, Bu, Mosah hanya menahan diri untuk perasaan ini agar tidak terlalu sakit lagi, jawab Mosah datar. Mosah memilih membaringkan tubuhnya untuk beristirahat, matanya memaksa untuk terpejam, walau hati dan pikirannya berkelana kemana-mana. Hamparan masa silam dan kepingan kejadian yang telah dilalui terbaca. Memorinya kembali secara abstrak, membuatnya susah untuk menemukan kedamaian malamnya. Astagfirullah, batin Mosah beristighfar banyak-banyak. Ketika membuka matanya hampir menjerit ketika mendapati Linggah ada di dekatnya, duduk di kursi sebelah bed rumah sakit. Astagfirullah, kamu ngapain ada di sini? Ngagetin aja, protes Mosah bangkit dari tempat tidur, terduduk dengan raut jengkel. Terlihat Bu Mariam sudah terlelap di sofa tunggu. Maaf ngagetin ya, aku dari tadi di sini, ucap Linggah benar adanya. Niat hati mencari sesuatu untuk mengganjal perutnya, tetapi rasa lapar itu tiba-tiba menghilang. Memilih membeli kopi saja sebagai teman jaga malam. Pria itu kembali ke kamar rawat. Dia pikir Mosah sudah tidur ketika mendapati mata Mosah tertutup. Dari dekat mengamati lekat, pelan, dan cukup lama. Ada banyak rasa sesal dan salah yang mendera sampai netra itu terbuka mengagetkan dirinya. Sebaiknya kamu pulang saja, usir Mosah memunggungi. Kenapa? Apakah kamu tidak nyaman? Aku di sini, tapi aku ingin dekat dengan Gasta, ucap Linggah sendu. Jangan terlalu dekat, aku tidak bisa tidur, protes Mosah saat pria itu tak kunjung beranjak. Duduk di sini, apa di sini juga membuatmu merasa tidak nyaman? Tanya pria itu berharap ada jalan untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Belum sempat Mosah menjawab, Gasta terbangun dengan rengekan kecilnya. Linggah langsung mendekat, begitupun dengan Mosah yang menghampiri anaknya. Perempuan itu mengambil putranya, menimang agar diam. Namun Gasta tak kunjung diam. Sepertinya bocah bayi itu haus karena terlihat mencari sesuatu. Sepertinya dia lapar, ucap Linggah sok tahu. Merasa bingung hendak bilang kalau Gasta butuh sumber air kehidupannya dari Mosah. Perempuan itu langsung terdiam, menatapnya muram, seakan kata-kata Linggah adalah suatu kesalahan besar. Mosah sengaja membawa Gasta menepi, menjauh dari suaminya karena hendak menyusui. Namun sepertinya Linggah yang tak begitu paham malah beranjak mengikuti.
Kamu ngapain sih ngikutin terus? Bisa diam duduk aja di sofa nggak? Sentak Moza galak. Kesal sekali rasanya. Kenapa pria satu ini tidak tahu dan paham juga kalau Moza sengaja menghindarinya karena merasa tidak nyaman. Iya, aku cuma mau lihat Gasta. Dia rewel terus kalau kamu nggak kasih Moza menatap dingin, membuat Lingga seketika terdiam. Perempuan itu kembali ke ranjang dengan langkah kesal, sementara Lingga terdiam tanpa beranjak, bingung menyikapi istrinya yang mendadak begitu galak. Anehnya, Lingga yang biasanya sensi tidak sakit hati sama sekali, malah merasa penasaran dan ingin selalu dekat. Walau bonus muka muram menghampiri, dalam sekejap Gasta langsung terdiam. Begitu meraih apa yang bayi itu cari, membuat suasana ruangan kembali hening. Bu Mariam sendiri tidak terusik sama sekali. Kasihan sepertinya perempuan parubaya itu kecapean seharian ini. Pria itu kembali duduk di kursi dekat ranjang, sementara Moza tengah fokus menyusui dengan posisi memunggungi. Cukup lama keheningan itu terjadi, sampai Moza kembali menaruh Gasta ke boxnya kembali. Kamu istirahat saja, nanti kalau Gasta terbangun biar aku bangunin kamu, kata pria itu terdengar perhatian. Moza yang memang sudah mengantuk membaringkan tubuhnya di ranjang. Bodoh amat dengan pria itu mau tidur atau tidak. Namun mendadak mata itu kembali terbuka. Takut seandainya terbangun, Lingga benar-benar membawa Gasta. Kenapa lagi, Za? Istirahatlah, sudah cukup larut, tegur Lingga demi melihat pergerakan Moza yang nampak gelisah. Aku sudah Aku tahu di antara kita tidak akan pernah saling mencintai. Tidak ada lagi yang menghalangimu untuk tetap bersama Azel. Tapi tolong jangan bawakannya sampai dia tumbuh besar nanti, ucap Moza mengeluarkan unek hatinya. Dia tidak bisa tenang, barang sekejap pun mengenai anaknya. Kamu ngomong apa sih, Za? Jangan berpikir yang macam-macam, tidurlah, nanti Gasta kebangun lagi, ucap Lingga santai, tidak menanggapi ketakutan Moza mengenai statement Lingga yang telah lalu. Moza tetap tidak bisa terpejam, takut sekali Lingga dengan niatnya dulu, sampai pada akhirnya Bu Mariam terjaga, mendekati keduanya yang tak kunjung pada tidur. Kalian belum tidur? Tanya Bu Mariam menatap anak dan menantunya itu bergantian. Ini mau tidur, Bu. Tadi Gasta minta susu, sahut Moza lalu berbaring. Perempuan itu akhirnya terlelap, sementara Bu Mariam kembali ke sofa. Lingga sendiri duduk di kursi tak jauh dari ranjang dan boxnya. Pria itu rasanya baru saja terlelap ketika samar terdengar tangisan bayi. Lingga kaget dan langsung terjaga, beranjak mendekati Gasta, mencoba mendiamkan dengan mengaba-ngaba. Namun iya, bayi mungil itu tetap rewel karena mungkin haus meminta susu. Lingga melihat Moza yang masih lelap, beralih menatap mertuanya yang juga nampak pulas. Sementara Gasta mulai nangis kencang. Mau tidak mau Lingga memberanikan diri menimangnya dengan tangan dan tubuh kaku. Bismillah, diam ya sayang, jangan rewel, ada papa di sini. Biarkan ibumu tidur sebentar lagi. Kasihan dia baru saja lelap, gumam Lingga menimang pelan, mengusap-usap kepalanya dengan lembut agar kembali lelap. Sejenak bayi mungil itu terdiam, mengamati bapaknya. Matanya bening berkelip pelan, comel sekali, membuat Lingga tersenyum sendiri di tengah malam buta. Dia seperti melihat gambar dirinya yang sangat tampan dan lucu. Sepertinya kita akan begadang, Boy. Apa kamu siap? Kata Lingga mengajaknya berbicara. Bukannya mengiyakan, si mungil Gasta malah mulai protes dengan menggeliat rewel. Kenapa ayahnya tidak mengerti sekali? Bukannya diberi susu karena haus, malah diajaknya ngobrol. Begitulah kira-kira tanggapan baby Gasta yang belum bisa berbicara. Aduh, tenang sayang. Iya, aku bangunin mama dulu ya, kata pria itu menjadi sibuk sendiri, mendekati ranjang sekaligus menimang sang baby. Sebenarnya pria itu merasa kasihan dan tidak tega hendak membangunkan Moza, tetapi karena Gasta mau rewel, terpaksa mau tidak mau membangunkan istrinya. Zah, adik rewel,
bangun dulu, kata pria itu lirih di dekatnya. Namun sayang sekali Moza yang terlelap damai tak kunjung merespon. Bingung hendak menyentuh, takut perempuan itu marah tentunya. Zah, Gasta rewel, dia minta susu, kata pria itu memberanikan diri mengusap puncak kepalanya yang tertutup hijab, berharap perempuan itu lekas merespon. Berhasil, nyatanya sentuhan lembut itu membuat Moza terjaga. Seketika mata lentik itu terbuka, sedikit kaget, tetapi sepertinya tidak sadar kalau baru saja ada interaksi keduanya. Gasta rewel, sini, katanya meraih bayi itu dari tangan bapaknya. Duduk tenang, sembari menyusui bayinya. Perempuan itu setengah mengantuk sambil menimang agar Gasta kembali terlelap. Tubuh Moza benar-benar lelah, namun kembali matanya susah terlelap dengan banyak pikiran. Malam terasa berjalan lambat, melirik jam yang masih menunjuk di angka 2 dini hari. Padahal Moza ingin cepat pagi dan pulang ke rumah. Dia merasa sudah lebih baik dan ingin segera kembali ke rumah. Masih terlalu pagi, Gasta juga sudah tidur. Kamu gak tidur lagi? Tanya Lingga demi melihat istrinya, malah duduk sambil menatap layar ponselnya. Moza tidak menyahut, tapi membaringkan tubuhnya. Perlahan mata itu terpejam kembali, sementara Lingga tertidur di kursi itu sembari menjatuhkan kepalanya di ranjang. Keduanya benar-benar terlelap sampai pagi. Moza yang terjaga lebih dulu tertegun melihat Lingga masih di sampingnya. Dengan posisi tidur terduduk di kursi, menelungkupkan kepalanya pada tempat tidur, perempuan itu beranjak pelan-pelan untuk ke kamar mandi. Bu Mariam sendiri terlihat sudah bangun dan tengah sibuk membalas pesan. Bu, Moza kemana? Tanya Lingga terjaga, tidak mendapati istrinya di ranjang. Di kamar mandi enggak? Kamu sudah bangun? Minum dulu, itu ada teh hangat di sana, tunjuk Bu Mariam pada muk yang masih mengepulkan asapnya. Terima kasih Bu, nanti saja. Gasta masih tidur ya? Tanya pria itu mendekati anaknya yang masih lelap di boxnya. Iya, sebentar lagi paling bangun, tebak Bu Mariam mengingat sudah cukup lama Gasta lelap. Lingga duduk di samping bos bayinya, langsung menoleh begitu pintu kamar mandi berderit. Moza keluar dari sana, berjalan pelan menuju ranjangnya kembali. Masih keluar banyak darahnya, tanya Bu Maria melihat wajah masak Moza pagi-pagi. Enggak Bu, Moza menggeleng, tapi perutku agak melilit, jawab perempuan itu jujur, kembali merebah dengan rasa tidak nyaman. Pasca melahirkan memang banyak yang harus diperhatikan. Kesehatan pada Ibu Nifas, nanti nunggu pemeriksaan dokter ya. Kamu mau sarapan sekarang? Minum teh hangat dulu biar enakan, ajar Bu Mariam perhatian. Moza kembali duduk lalu mengiyakan saat Bu Mariam menyodorkan minuman hangat untuknya. Moza minum hingga separohnya, lalu kembali menaruh di atas nakas, sementara Lingga sendiri hanya duduk diam sembari mengamati interaksi ibu dan anak itu. Moza terlihat masih butuh banyak perawatan, belum sehat benar. Tubuhnya terlihat ringkih sementara wajahnya juga agak pucat. Terlihat perempuan itu kembali berbaring, sementara Gasta masih lelap dengan damai di boxnya. Menjelang siang, Lingga pamit keluar hendak mencari sarapan. Perutnya terasa lapar karena sejak kemarin tidak terisi karbohidrat, melewatkan makan malam begitu saja. Lingga keluar sebentar Bu, pamit pria itu beranjak mencari sarapan di rumah makan dekat rumah sakit. Pagi begini sudah terlihat ramai, kebanyakan diisi orang-orang yang tengah berjaga di sana dan beberapa anak koas yang tengah sarapan. Obrolan random dari orang-orang sekitarnya mewarnai acara sarapan Lingga pagi ini. Pria itu juga memesan 2 bungkus untuk Ibu Mariam dan juga Moza, barangkali ingin makan menu dari luar. Pria itu kembali ke kamar rawat istrinya. Terlihat dokter muda yang tengah bertugas follow up pasien baru saja memeriksa Moza. Bu, ini Lingga beli sarapan, Ibu sarapan dulu. Moza mau? Aku beli 2, tawar Lingga sembari menaruh 2 nasi bungkus dan juga air mineral dalam botol yang masih utuh. Terima kasih enggak, nanti Ibu makan. Za, kamu mau makan? Biar agak enakan atau mau makan apa? Tawar Bu Maria melihat putrinya. Nanti saja Bu, tolak Moza belum minat, padahal mulai lapar.
tapi tidak berselera lebih dulu. Ketika ada Lingga di sana, tak berselang lama, suster membawa sarapan untuk pasien ke kamar rawat. Moza yang pagi itu hanya membiarkan saja, membuat Lingga berinisiatif kembali menawarkan, "Kenapa belum dimakan? Aku suapin ya," tawar Lingga mendadak perhatian. Demi apa pria itu peduli? Apakah hanya ingin memberikan harapan terus kemudian menjatuhkan sampai ke dasar jurang? "Nggak usah, bisa sendiri," tolak Moza cepat, meraih nampan dan mencoba sarapan sendiri, menyuap ke mulutnya pelan. Rasanya tidak berselera, tetapi harus tetap makan agar cepat pulih dan sehat. Dia juga sudah tidak betah di rumah sakit, berharap kalau siang nanti sudah boleh pulang ke rumah. Lingga tidak beranjak sama sekali, bahkan tidak juga pulang ke rumahnya. Sampai siang Bu Alicia kembali datang membesuknya. Seketika ruangan menjadi ramai, karena hari itu kedatangan juga rekan Bu Alicia yang tengah bertugas di rumah sakit itu, bertemu dan sengaja membesuk menantunya. "Masya Allah, nenek baru," senangnya. "Selamat ya Jeng, selamat buat Mbak Mozanya dan Mas Lingga sudah jadi orang tua," ucap perempuan yang tak lain adalah teman sejawat Bu Alicia. "Terima kasih banyak udah sempetin datang, bahagia banget kayak gini rasanya jadi nenek muda," saat Bu Alicia sesumbar itu. Bahagia sekali rasanya. Tentu bahagia itu dirasakan untuk semua keluarga, biarpun antara Lingga dan juga Moza masih bersengketa rasa. Nyatanya mereka bisa terlihat baik-baik saja dan akur ketika ada seseorang yang membesuknya. "Zah, besok kalau sudah boleh pulang langsung ke rumah ya, Mama udah siapin kamar buat Gasta," ucap Bu Alicia penuh harap. Moza yang tidak ada rencana untuk kembali ke rumah itu lagi mendadak bingung dan merasa tidak enak. Namun sepertinya dia harus jujur dengan hatinya daripada tidak nyaman. Lagian ibu juga sudah tidak tinggal di sana. Dengan usaha rumahan kecil-kecilan bisa menghidupi untuk sehari-hari. Dia tidak ingin bergantung pada keluarga mertuanya lagi, apalagi nantinya jika mereka benar-benar bercerai. "Lihat nanti Mak, jawab Moza bingung, merasa tidak enak, tapi juga tidak bisa membohongi hatinya kalau dia tidak nyaman. "Lingga tidak mau pulang dulu, gantian Mama yang jaga. Barangkali kamu butuh mandi atau apa? Di sini juga bisa Mah, aman. Nanti titip pakaian kotorku saja." Boleh deh Mah, nanti sekalian Lingga ambil mobil. Mama masih mau lama kan di sini?" tanya Lingga yang masih begitu betah. Iya, pulang nanti saja, santai. Mama nggak klinik kok hari ini, sengaja mau kesini, jawab Bu Alicia, menyempatkan waktunya untuk cucu tercinta sekaligus melihat perkembangan Moza dan juga kesehatannya. Sebenarnya Moza sudah meminta pulang, tapi dokternya belum nyaranin karena kondisi Moza masih kurang sehat, kata Bu Maria mengingat perut Moza masih ada efek sakitnya. "Ya sudah, nurut saja dulu, saran dokter pasti yang terbaik," jawab Bu Alicia bijak. Padahal Moza sudah tidak betah di rumah sakit, tapi mengingat untuk kebaikannya, bersabar sebentar lagi. Sore harinya Bu Alicia kembali pulang. Kali ini Lingga juga ikut sekalian mengambil mobilnya. Entahlah, Moza merasa senang saat ruangan hanya diisi dirinya, Gasta dan juga ibunya. Damai dan terasa lebih bebas untuk melakukan apapun. Suasana hatinya juga lebih leluasa dan bahagia. ASI Moza juga sudah mulai lancar, membuat perempuan itu tidak begitu terasa sakit badan, perlahan bisa menyusui tanpa banyak drama. Perempuan itu baru saja membaringkan Gasta ke boxnya. Ekspektasinya akan langsung ikut tiduran mengingat Gasta sudah bobok dan juga kenyang. Namun mimpinya malam itu raib ketika pintu terbuka menampakkan wajah Lingga di sana. Kenapa pria itu harus muncul lagi dan lagi, merusak pemandangan dan suasana hati saja? "Ngapain kesini? Ini kan sudah malam," protes Moza tak suka. "Kangen sama Gasta. Tadi juga bilangnya mau kesini lagi kan?"
Lagian aku tidak bisa tidur di rumah, jawab Linggah dengan cueknya. Percaya diri sekali menghampiri keduanya malam-malam begini. Kamu belum tidur, istirahat saja biar anak kita aku yang jaga, kata pria itu mengambil duduk dengan tenang. Kali ini sambil membawa laptopnya sekalian untuk mengisi waktu luang. Mosa tidak bisa protes, memilih membiarkan saja. Pria itu bersikap demikian. Malam ini dia juga sudah sedikit lebih baik. Tubuhnya berangsur pulih dan tidak merasa sakit. Darah yang keluar juga sudah normal, membuatnya merasa lebih sehat. Mosa yang lihatnya tidur lebih awal tidak bisa terpejam ketika ada Linggah di sana. Zah, tidur atau ada sesuatu yang mau disampaikan? Tanya Linggah, menatapnya serius. Iya, aku ingin menagih janjimu setelah 9 bulan. Gasta sudah lahir, aku ingin kamu menepatinya, kata Mosa lugas dan tidak ingin menundanya lagi. Kamu belum pulih, sudah menanyakan hal itu. Apakah sudah tidak sabar menunggu nanti saja setelah kamu pulih dan sehat? Katanya dengan santai.